Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 12? Oke, siswa-siswa saya harap adalah kalian dalam kondisi yang sehat-sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke, minggu ini kita akan membahas mengenai kertas kerja atau bisa juga dinamakan ini adalah worksheet atau di dalam akuntansi juga nanti bisa disebut adalah neraca lajur. Eh, dalam kalian membuat neraca lajur itu ada kaitannya juga dengan namanya AJP yang minggu lalu kita sudah membahasnya. Oke, kita coba di sini. Oke. Neraca lajur atau juga bisa dinamakan di sini juga adalah kertas kerja atau juga bisa dinamakan ini adalah worksheet. Jadi nanti kalian jangan kebingungan apa itu neraca lajur. Oh, kayaknya worksheet. Apa itu bisa juga dikatakan adalah kertas kerja. Kita coba. Pengertian neraca lajur di sini adalah suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Dalam akuntansi kita mengenal 3 proses kegiatan akuntansi, yaitu yang pertama mencatat transaksi dalam jurnal, memposting dari jurnal buku besar, menyusun neraca saldo. Tujuan atau kegunaan pembuatan neraca lajur yaitu yang pertama adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Ketentuan neraca lajur. Neraca lajur itu disusun dengan memindahkan data-data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur haruslah disusun berkolom-kolom dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian atas tengah. Jadi harus bikin kopnya. Bentuk neraca lajur dibagi menjadi 2, yaitu adalah 10 kolom dan 12 kolom. Kopnya itu maksudnya adalah ini. Nanti kalian akan membuat kop. Ini adalah bentuk 10 kolom dan ini adalah neraca lajur bentuk 12 kolom. Nah, ini dia bisa kalian lihat. Ya, di neraca saldo di sini ini adalah nanti soal atau nanti di soalnya kalian hanya memindahkannya saja dari soal neraca saldo pindahkan ke sini kertas kerja. Untuk jurnal penyesuaian ini kalian nanti akan mengerjakannya. Kalian akan mengerjakan jurnal penyesuaian. Lalu di sini adalah neraca saldo. Neraca saldo ini adalah penjumlahan dari neraca saldo dan penyesuaian, sedangkan laba rugi itu hanya memindahkan dari neraca saldo. Isi laba rugi ini adalah apa? Adalah akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Lalu yang neraca ini adalah kalian pindahkan dari neraca saldo yaitu akun-akun harta, utang, dan modal. Ini langkah-langkah dalam pembuatan membuat neraca lajur. Oke, ini dia langkahnya. Selanjutnya ini dia memasukkan saldo yang disesuaikan berdasarkan angka. Nah, kita langsung aja mengilustrasikan di dalam contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Ini adalah dinamakan neraca saldo. Ini adalah dinamakan neraca saldo. Di situ ada semuanya, akun-akunnya. Lalu ini adalah data penyesuaian. Ini data penyesuaiannya. Ini soal. Gitu. Kita kerjakan dulu data penyesuaiannya. Ini dia jawabannya. Ini adalah jumlah penyesuaian. Piutang usaha, beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Kenapa dia 1.240, sedangkan di sini adalah 750. Ini adalah terjadinya selisih dari 2 juta, ini 2 juta ini
terhadap adalah 760. Karena di dalam penyesuaian untuk perlengkapan itu yang dihitung adalah yang sudah terpakai atau BHP, biaya habis pakai. Jadi kalian jangan memasukkan nominal ini karena ini salah. Jadi kalian lihatnya di soal sini. Soal ini apa? Misalnya kalau ini adalah perlengkapan yang tersisa, maka terjadinya selisih dari 2 juta tadi dengan 760. Tetapi kalau di sininya adalah yang habis pakai, perlengkapan yang habis pakai, maka kalian menggunakan langsung nominal ini. Ingat ya, dilihatnya hanya di sini. Ini tidak usah bingung, kalian hanya lihat ini tersisa. Perlengkapan yang tersisa tandanya langsung aja kalian otomatis terjadinya selisih dari yang ada di neraca saldo dan yang ada di penyesuaian. Tetapi kalau misalnya perlengkapan di sini adalah yang habis pakai, langsung aja kalian masukkan. Oke, dia maka adalah nominalnya 1.240. Selanjutnya, pada tanggal 1 November perusahaan membayar asuransi 600.000 untuk 1 tahun. Kenapa di sini adalah 100.000? Oke, kita lihat. Dalam beban dibayar di muka itu dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Di mana dalam pendekatan neraca atau pendekatan harta kita menggunakan pendekatan neraca apabila di dalam neraca saldo itu adanya akun harta. Sedangkan kalau kita menggunakan pendapatan laba rugi di dalam neraca saldo itu adalah akun laba, akun beban. Dan juga di dalam kenapa kita menggunakan pendekatan neraca? Yang pertama tadi adalah cirinya adalah di dalam neraca saldo dia ada akun harta ya, akun harta. Yang kedua, di dalam pendekatan neraca yang kedua yaitu kenapa dia menggunakan pendekatan neraca? Yang kedua di situ adanya yang kita hitung adalah yang sudah terpakai, Maka di situ kita menggunakan pendekatan neraca. Kalau dalam menggunakan pendekatan laba rugi, ciri-cirinya yang pertama yaitu adalah di dalam neraca saldo dia adalah ada akun beban. Yang kedua, yang kita hitung itu adalah yang belum terpakai. Oke, kita lihat di sini ini adalah asuransi. Asuransi kita lihat. Dia asuransi itu adanya harta atau adanya beban. Kalau harta itu contohnya dia adalah asuransi dibayar di muka, tapi kalau beban itu adalah beban asuransi. Kita lihat di sini adalah adanya asuransi dibayar di muka. Tandanya ini adalah harta. Secara otomatis kita akan menggunakan adalah pendekatan neraca atau pendekatan beban yang sudah terpakai maksudnya. Oke, 1 November ke 31 Desember itu adalah 2 bulan. Tandanya 2/12. 2/12, 2 bulan. 1 tahun itu 12 itu adalah 12 itu didapat dari 1 tahun itu berapa bulan. Jadi ada 12. 2/12 dikali 600.000. Kenapa tidak yang 2.400.000? Tapi karena di sininya kita lihat di sininya adalah nominalnya 600. Tapi kalau misalnya nanti perusahaan membayar asuransi sesuai dengan neraca saldo, maka kita menggunakan yang neraca saldo. Tapi karena di sini 600 kita menggunakan ini. Jadi 2/12 dikali 600.000, maka hasilnya adalah 100.000. Oke. Lalu pada tanggal 1 Agustus diterima pembayaran sewa sebesar 360. Oke, Agustus. Ini sama juga pembayarannya pembayaran sewa. Tandanya di sini adalah beban sewa. Kita tandanya menghitung yang belum terpakai. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Tandanya yang belum kepakai adalah 7 bulan. Jadi 7/12 dikalikan 360, maka hasilnya adalah 150. Oke, yang upah yang belum dibayarkan 250, tandanya beban upah terhadap utang gaji. Aktiva tetap yang belum disusutkan sebesar 50.000. Langsung saja kita masukkan 50.000. Ini adalah akun penyesuaian. Setelah itu langkah selanjutnya kita masukkan. Ini tadi nominal yang ada, yang di neraca saldo kita masukkan langsung. Nah, lalu untuk yang di jurnal penyesuaian, bisa dilihat akun-akun yang ada di neraca saldo tidak usah kita buat lagi ke bawah. Kita hanya menuliskan akun-akun yang belum ada di neraca saldo.
Contohnya, kayak tadi asuransi kan ada beban asuransi terhadap asuransi di bawah di muka. Asuransinya sudah ada, tetapi beban asuransinya belum ada, maka kita tulis beban asuransinya saja. Lalu yang kedua, beban perlengkapan terhadap perlengkapan, karena dua-duanya sudah ada, langsung aja kita masukkan. Lalu nanti, jadi intinya di sini adalah akun-akun yang belum ada di neraca saldo, maka kita buatnya dia turun ke bawah. Oke, ini dia akunnya. Kita tinggal masukkan saja. Itu adalah debit dan kredit, dia tetap harus dalam kondisi balance. Lalu neraca saldo disesuaikan. Ini adalah penjumlahan dari saldo neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, untuk kita lihat contohnya di sini adalah piutang usaha. Karena di neraca saldo kolomnya debit dan di jurnal penyesuaian kolomnya debit, maka kita langsung pindahkan, kita jumlahkan. Jadi 2.220 ditambah 500 hasilnya 2.720. Tetapi kita lihat yang perlengkapan, dia terjadinya selisih, di mana di dalam neraca saldo dia adanya debit, sedangkan di dalam jurnal penyesuaian itu adanya kredit. Maka kita jadikan dia selisih. Kita lihat yang mana yang lebih besar, di debit atau di kredit. Ternyata yang lebih besar adanya di debit, maka selisihnya kita masukkan ke dalam kolom debit. Yang semuanya juga sama dijumlahkan, maka dia harus balance. Oke. Yang selanjutnya, di dalam laba rugi, kolom laba rugi ini kita hanya masukkan adalah akun-akun pendapatan dan akun beban. Ini akun pendapatan, pendapatan jasa, beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, beban rupa-rupa, beban asuransi, dan beban penyusutan serta pendapatan sewa. Lalu kalian jangan kebingungan apabila di sini jumlah debit dan jumlah kreditnya tidak sama. Tidak apa-apa, kalian tulis dulu aja selisihnya di mana, selisihnya misalnya sini, jika kalian masukkan di debit misalnya contohnya selisihnya. Jadi 16.960. Lalu di kolom neraca itu adanya di sini. Akunnya adalah harta, utang, dan modal. Kalian masukkan. Nah, untuk kolom laba rugi dan kolom neraca, selisihnya ini yang harus sama, harus balance. Selisih ini harus balance. Kita lihat ini selisihnya adalah balance. Kalau tidak balance maka tidak sama. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, apabila di dalam kolom laba ruginya dia selisihnya ada di debit, maka secara otomatis di dalam kolom neraca itu selisihnya adanya di kredit. Lalu apabila nanti di dalam laba rugi selisihnya ada di kredit, maka di dalam neraca selisihnya ada di debit. Langkahnya ya, itu. Jadi untuk melihat pekerjaanmu benar atau salah kayak gitu. Dan akan salah apabila di dalam laba rugi selisihnya ada di debit, sedangkan di dalam neraca selisihnya juga ada di debit. Itu maka pekerjaanmu salah. Inilah contohnya pengerjaannya. Oke, langkah selanjutnya nanti adalah kalian silakan mencoba mengerjakan ini, ada soal. Silakan kalian kerjakan. Ada 4 akun yang harus dibuat. Kalian membuat di sini langkahnya adalah yang pertama kalian membuat jurnal penyesuaian, dan yang kedua kalian membuatnya adalah kertas kerja atau worksheet. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Silakan mengerjakan, tetap semangat dan berjuang untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.